Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Rabu 14 Juni 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kami diberi nafas, hidup yang luar biasa. Kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan kita terdapat pada Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Pembacaan kita terdapat pada Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Amin, firman Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah pulihkanlah kami. Seorang pemuda bernama Yusuf Lusin telah cukup lama menderita penyakit. Segala upaya ia lakukan untuk sembuh, mulai dari konsultasi ke dokter sampai minum ramuan kampung. Semua itu dilakukan karena keinginannya yang besar untuk pulih. Ketika penyakitnya kambuh, ia sangat menderita dan hampir putus harapan, tetapi satu keyakinan dalam dirinya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaannya. Itulah yang membuatnya semangat mencari kesembuhan, bahkan terus melayani Tuhan, sekalipun penyakitnya kadang membuatnya begitu menderita. Demikian pula yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika keadaan mereka begitu menyedihkan, mereka dibuang ke negeri asing dan harus hidup sebagai budak bangsa lain. Dalam keadaan sebagai bangsa buangan, mereka sungguh mengalami kesulitan. Hidup bagaikan orang yang sedang mengalami sakit keras. Namun karena kesabaran dan kesetiaan mereka dalam pengharapan kepada Tuhan, sehingga mereka tetap bersemangat menanti pertolongan Tuhan. Mereka sungguh meyakini bahwa perbuatan Allah yang besar akan memulihkan keadaan mereka. Seperti ketika Tuhan memulihkan batang air kering di tanah Negeb, ayatnya yang keempat. Tuhanlah yang akan merubah garis dan ratap menjadi sorak-sorai dan sukacita, seperti orang-orang yang menabur dengan bercucuran air mata. Akan menuai dan kembali membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai, ayat yang ke-6. Demikian pula kehidupan kita sekarang ini, kita tidak lepas dari pergumulan hidup, baik persoalan ekonomi, pendidikan, rumah tangga, pekerjaan, bahkan kesehatan. Tetapi kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Karena itu, teguhlah berpengharapan dalam Tuhan, karena Dialah yang akan memulihkan keadaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.